Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rifka dengan NIM 22043079 dari Prodi S1 Akuntansi. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sengketa bisnis. Pokok bahasan materi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Yang ketiga, metode penyelesaian sengketa bisnis. Dan yang keempat, contoh kasus sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah a commercial dispute is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy. Suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam praktiknya, sengketa bisnis dapat diperinci berupa sengketa-sengketa sebagai berikut, menurut Bambang Sutiono, 2006. Yang pertama, sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa investasi, sengketa perindustrian, sengketa haki, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa ketenagakerjaan, sengketa perdagangan publik, sengketa properti, dan sengketa lain yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya adalah lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama dari sudut pandang pembuat keputusan, adjudikatif. Mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan pengambil dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, cara konsensual atau komprom. Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang C, quasi-adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Selanjutnya, cara yang kedua dari sudut pandang prosesnya. Ada A, litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya yaitu pengadilan umum dan pengadilan niaga. Yang B, non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian melalui proses litigasi. Yang pertama, pengadilan umum. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis. Mempunyai karakteristik, ada 6 karakteristik. Yang pertama, prosesnya sangat formal. 2, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Para pihak tidak terlibat dalam pembuat keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang kelima, orientasi kepada fakta hukum. Yang keenam, persidangan bersifat terbuka. Selanjutnya, yang kedua, pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa hakim. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang kelima, orientasi pada fakta hukum. Yang keenam, proses persidangan bersifat terbuka. Yang ketujuh, waktu yang dibutuhkan singkat. Selanjutnya adalah penyelesaian non-litigasi. Selain itu, banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitu dengan arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsilasi. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera terasasi. Selanjutnya adalah metode penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara pelaku bisnis.
Sengketa adalah konsekuensi logis dari para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis. Oleh karena itu, sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis. Klausul penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul. Menentukan forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan setiap sengketa secara tepat, baik, dan benar. Selanjutnya adalah macam-macam penyelesaian. Yang pertama, arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan ditunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Jenis-jenis arbitrasi. Arbitrasi dapat berupa arbitrasi sementara atau ad hoc, maupun arbitrasi yang melalui badan permanen atau institusi. Arbitrasi ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrasi. Pada umumnya, arbitrasi ad hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrasi serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrasi ad hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrasi. Sementara arbitrasi institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrasi berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal dengan berbagai aturan arbitrasi yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrasi seperti Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. Keunggulan dan kelemahan arbitrasi. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan kerahasiaan sengketa para pihak terjadi. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrasi. Kelemahannya yaitu masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrasi. Padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrasi nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Cara yang kedua yaitu cara negosiasi. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pola perilaku dalam negosiasi yang pertama, moving against atau passion, menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain. Pola yang kedua yaitu moving with atau pulling, memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi. Pola yang ketiga yaitu moving away atau withdrawing, menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Pola yang keempat yaitu not moving atau letting go, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now, mengikuti arus fleksibel, beradaptasi dengan situasi. Negosiasi dan hidden agenda. Dalam negosiasi tak tertutup, kemungkinan masing-masing pihak memiliki hidden agenda. Hidden agenda adalah gagasan tersembunyi atau niat terselubung yang tak diungkapkan, tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Prosedur untuk mediasi. Setelah perkara dilumuri dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. Selanjutnya, mediator menyerahkan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. Mediator bertugas selama 21 hari kalender. Berhasil perdamaian atau tidak, pada hari ke-22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis. Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah yang pertama netral, yang kedua membantu para pihak, yang ketiga tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Cara yang ketiga yaitu mediasi.
Mediasi adalah proses pemecahkan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini, para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Karakteristik mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Yang ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. Yang keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Cara penyelesaian yang keempat yaitu konsiliasi. Seperti halnya mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga dan netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan atau suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibanding seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasiliator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat dikemukakan solusi oleh para pihak sendiri. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari suatu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif. Selanjutnya, contoh kasus dalam sengketa bisnis. Pada contoh kali ini, saya mengambil contoh kasus dari KPPU, putus Lion Air hingga Garuda Indonesia bersalah. KPPU mengakhiri perkara kartel pesawat dalam sidang putusan pada Juni lalu. Kasus ini telah berlangsung sejak 2019. Perkara bermula saat harga tiket pesawat rute domestik barang-barang menyentuh batas atas hingga mematik protes masyarakat. Majelis Hakim dalam sidang menetapkan 7 maskapai dalam negeri bersalah lantaran dinilai telah melakukan pelanggaran penentuan harga tiket pesawat untuk angkutan niaga berjadwal. Majelis Komisi menyatakan terdapat aksi bersama para pihak yang mendorong kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon. Terlapor juga terbukti telah meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Ada 7 maskapai yang diputus bersalah adalah PT Garuda Indonesia, PT terlapor 1, PT Citylink Indonesia terlapor 2, PT Sriwijaya Air terlapor 3, PT Nam Air terlapor 4, PT Batik Air terlapor 5, PT Lion Mentari terlapor 6, PT Wings Abadi terlapor 7. Namun, Lion Air mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Pada Oktober lalu, pengadilan pun mengabulkan permohonan keberatan Lion Air Group atas putusan KPPU. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.